Indah dari penciptamu, dari Yesusmu. Ketika engkau bersyahadat, engkau tidak meninggalkan Yesus. Karena semua orang Muslim tidak pernah jauh dari Isa. Fana itu mortal. Lawannya mortal ya mortal. Ya, baik. Mbak Zaini Faana dari Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan. Ya. Protestan. Boleh dibantu gerejanya gereja apa? BNKP. BN? Itu semacam karismatik. Di mana itu? Di Nias. Oh, dari Nias ini? Iya. Oh, orang Nias. Desa ini. Oh iya, ini Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Jauh main ya anak Nias ya, sini. Jauh sekali. Apa? Gereja Nias Kristen Protestan. BNKP. Iya. GNKP. Iya. Baik. Ananda hari ini bersyahadat. Ananda hari ini mau bersyahadat, mau pulang ke Islam. Insya Allah, Pak. Ini keluarganya Kristen semua. Papa mama masih ada? Tinggal Papa yang ada. Mama? Udah almarhum. Meninggal. Oh, meninggal. Ya. Nanti bermasalah tidak? Tidak. Tidak. Ya. Ananda berkenan untuk bersyahadat pada malam hari ini. Motivasinya apa kira-kira? Bu, enggak apa-apa. Bilang aja. Jujur, apa saja, apa adanya sudah. Karena memang panggilan hati, Pak. Panggilan hati. Ya. Panggilan hati ini apa yang mempengaruhi keyakinan itu? Bagaimana akhirnya memutuskan untuk berislam? Karena memutuskan untuk pindah agama nggak mudah loh. Orang itu dalam hati itu perang pemikiran, sehingga mau meninggalkan agama yang lama untuk berganti ke agama yang baru nggak mudah. Apa yang menjadi? Karena memang niat, Pak. Karena memang niat. Apa yang sudah diketahui tentang Islam sementara ini? Nggak apa-apa. Apa kelebihan Islam? Indahnya Islam menurut Mbak Zena apa? Mbak Zeni. Indahnya Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tanya sekarang. Tarik nafas dulu, terus buang, tarik nafas buang. Belum biasa diwawancarai mungkin. Iya, belum. Ada memang beberapa mu'alaf yang kalau ditanya-tanya begini grogi, Ustaz. Saya tanya sekarang, Ananda ada nggak yang bilang begini? Nanti kalau engkau masuk Islam, engkau meninggalkan Yesus. Ada nggak yang bilang begitu? Kebanyakan ada. Kebanyakan ada. Ya. Terus bagaimana kira-kira responnya Ananda? Banyak. Engkau telah meninggalkan Yesus. Kalau engkau masuk Islam, engkau telah meninggalkan Yesus. Engkau menjadi pengkhianat Yesus. Dan engkau telah menjual Yesus gitu. Dulu Pak Pendeta dan Cemumuk, Ustaz. Oh, ya. Pendeta dan Cemumuk, waduh, beliau bersyahadat di Manado bersama Ayah Sofia. Iya. Kemudian langsung rame itu Pak Dance oleh saudara-saudaranya, keluarganya, disampaikan, Dan Cemumuk, engkau jual Yesus itu, engkau telah menjual Yesus. Kata Pak Dance, loh, kapan saya menjual Yesus dan berapa harganya, kan begitu. Iya. Saya nggak pernah menjual Yesus ya. Kata Pak Dance, justru saya ini adalah pecinta Yesus yang sejati. Amin. Kata beliau. Orang-orang Islam, Mbak Ananda, justru orang-orang Islam ini adalah pecinta Yesus yang sejati. Top number one di dunia ini, sekali lagi, ini yang sering kali menjadi salah paham orang
saudara kita Kristen yang sering bilang, engkau kalau masuk Islam engkau akan meninggalkan Yesus Kristus. Tidak. Justru orang Islam di dunia ini adalah top number one, top of the top, yang mencintai Yesus setulus hati, pencinta Yesus yang sejati. Karena apa? Karena justru yang tidak cinta kepada Yesus di dunia ini ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan Kristen dan Katolik. Yang kedua adalah golongan orang Yahudi. Golongan Kristen itu mereka adalah orang-orang yang mendukung dalam kegiatan upaya pembunuhan Yesus Kristus alaihissalam, dibunuh, disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Kalau di dalam Islam, Yesus tidak pernah dibunuh, Yesus tidak pernah disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya mirip seperti Yesus, yang diserupakan mirip Yesus, itulah yang dibunuh dan disalib. Yang kedua, golongan orang-orang yang tidak mencintai Yesus adalah orang-orang Yahudi, yang menganggap Yesus adalah keturunan pezina, karena Yesus dianggap tidak punya ayah, dicurigai itu hasil hubungan gelap. Itu versi orang Yahudi. Kalau versi Islam, Yesus itu adalah orang suci, orang yang tidak hasil hubungan gelap. Itu adalah karunia Allah, pemberian Allah melalui perawan suci Maria. Itu versi Islam. Sebagaimana Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, Yesus juga begitu, dia bisa lahir tanpa ayah. Yahudi juga menganggap Yesus adalah makhluk yang kalau penggambarannya ngeri, Ustaz ya. Di kitab Talmud orang Yahudi itu konon disampaikan bahwa Yesus saat ini berada di neraka tinja panas. Itu versi orang Yahudi. Islam tidak. Yesus adalah orang yang mulia, orang yang paling dihormati dalam Islam, ya, di antara para nabi-nabi rasul setelah Nabi Muhammad itu. Dan Yesus itu kedudukannya mulia, dihormati, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, diselamatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Itulah Islam. Dan Islam tidak sempurna iman seorang muslim jikalau ia tidak menghormati Yesus Kristus alaihi. Itu. Nah, Mbak Zeni, menurut Mbak Zeni, siapa Yesus Kristus itu sebelum masuk Islam nantinya ini? Saat di agama Kristen kemarin, Yesus siapa? Juru selamat. Juru selamat. Tuhan ya? Iya. Ya. Berapa Tuhannya di Kristen? Satu. Siapa aja satu itu? Coba. Yesus. Terus? Dialah Yesus, Pak. Hanya satu? Terus Allahnya taruh mana? Dia berbentuk Tritunggal. Tritunggal? Ya. Siapa saja? Allah. Terus? Yesus. Satunya? Ya, satu Yesus, dua tadi Allah Bapa, terus tiga? Bapak. Allah Bapa tadi kan? Terus ketiga Roh Kudus, jangan lupa. Iya kan? Ya. Nah, berapa berarti ini? Tiga. Terus katanya tadi satu. Dia satu wujud, Pak. Satu wujud ya? Iya. Bagaimana satu wujud itu? Coba dijelaskan ini. Biar kita gamblang ini sekarang. Iya. Tidak apa-apa. Coba dijelaskan. Yesus, Tuhannya orang Kristen itu satu. Tuhannya Mbak Zeni sebelum bersyahadat ini satu. Yesus. Terus yang lain? Kalau Yesus Tuhannya Mbak Zeni satu, hanya Yesus. Terus kok ada penyebutan yang lain ini? Bagaimana itu? Mbak Zeni, Yesus yang dimaksud juru selamat itu Yesus yang bagaimana? Bingung? Tidak apa-apa. Habis ini kita akan langsung penguatan akidah oleh Ustadz Ahmad Kainama. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil siapa? Zeni? Iya, Pak. Ya. Grogi. Kenapa grogi? Ya. Tadi ada pertanyaan yang bagus dari Ustadz Ipung.
Ya. Iya. Kalau kamu nanti setelah mengucapkan syahadat, nanti ada orang-orang Kristen yang bilang kamu meninggalkan Yesus. Saya lihat dari tadi kamu tidak pernah meninggalkan Kristus, tidak pernah meninggalkan Yesus, karena Yesus pun ada di situ. Setiap ditanya Ustaz Ipung, kamu lihat ke Yesus, kamu lihat ke Yesus, kamu punya Yesus yang baru sekarang. Jadi itu nggak jadi masalah, Ustaz. Ya, Zen, usiamu berapa, nak? 28, Pak. 28. Sudah berapa lama di Pulau Jawa? Udah 2 tahun. Hah? 2 tahun. Baru 2 tahun? Ya. Bekerja atau kuliah? Kerja, Pak. Kerja? Iya. Baik. Mas namanya siapa, A? Saya Jainuddin. Jainuddin. Ayahnya? Iya, Ini bundanya? Iya. Orang Betawi asli? Betawi asli, bukan Sunda? Enggak, ini sebenarnya bapak turunan Jawa. Oh, Jawa. Kalau ibu dari Ibunya Sunda. Sunda? Turunan Sunda. Iya. Masih kena tiasa tuh nyari Sunda, nak? Ayan tuh. Tos tiasanya. Nggak bisa. Kaharti mah kaharti ngan tiasa tanya nyabakan nananya meren. Iya. Mohon. Kalau ibu cuma ini aja dia Pak, ngerti aja cuma. Ngerti nggak bisa menjawab. Iya. Baik. Kalau siapa namanya tadi? Saya sama Jainuddin. Pak. Jainuddin. Panggil siapa? Jai. Jai. Jai, antum biasa ngomong bahasa Sunda? Enggak. Bisa. Bisa. Antum biasa ngomong bahasa Jawa? Sunda. Enggak. Tinggal di Bekasi. Biasa, iya. Oh, Sunda. Jadi Sunda apa Jawa, Bapak? Brebes, Pak. Oh, Brebes. Brebes itu ada 2, Ustaz. Jadi ada yang berbahasa Jawa dan Brebes bahasa Sunda. Ada. Ada. Ini yang Sunda. Sunda. Atau kudu kiat tiasa keneh meureun nyareus bahasa Sunda meureun nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kahartos abdi teh. Alhamdulillah. Cuman kendala kasar aja gitu. Lamun di Brebes mah heeh eta mah. Tos terang kitu nu kitu mah. Lamun abdi mah tiasa nyareus Sundana rada-rada lemes ngan henteu lemes sadayana kitu ngan ukur sa kitu lah. Nuhun ya. Ngerti ya saya ngomong sama Bapak? Jadi Jai. Waktu dia pertama kali datang dia bahasa Indonesia bagus nggak? Si siapa namanya? Zen. Zen, ya, Pak. Zen, panggil Zen aja. Iya, Zen. Zen ini bahasa Indonesia bagus atau Bagus. bagus sudah? Dia mesti bisa ngerti kamu. Bisa. Pada suatu saat pernah nggak kamu bicara bahasa Sunda sama dia? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia bukan orang Sunda. Karena kamu tahu dia anak Nias. Ustaz Ipung, ini Kristen Nias beda, Ustaz. Protestan Nias beda. Protestan Nias adalah Protestan yang apapun yang terjadi, I'm the follower of Jesus. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika Anda bertemu dengan seorang Kristen Nias, itu the real Christian. Bahkan orang-orang dari Indonesia Timur sebetulnya kalah sama orang dari Nias. Ustaz, semua orang Nias pasti Kristen. Kalau ditanya, saya misalnya dari Ambon, itu semuanya Kristen? Oh tidak. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Tanya ke Manado sama orang Manado, orang Minahasa. Apakah di Manado, di Sulawesi Utara, seluruhnya itu 100% Kristen? Oh tidak. Ada yang Buddha, ada Hindu, ada yang Islam, ada yang... Tapi coba bertemu dengan anak Nias. Sampai mati dia selalu bilang, aku pengikut Kristus. Nyanyian lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, itu adanya di kampungnya dia nih, di depan batu yang diloncatin itu, yang tingginya 2,1 meter, Bapak. Kalau nggak loncat, nggak bisa loncat, nggak bisa boleh nikah. Bukan nggak boleh nikah saja, dia bukan laki-laki. Jai kalau nggak bisa loncat 2,1 meter batu, dia bukan laki-laki dia. Makanya itu saya bingung dia bisa jatuh cinta sama si Jai. Kenapa? Apa kamu pernah lihat dia loncat batu? Hah? Kok ketawa kamu? Di sana itu laki-laki yang loncat batu. Jai suruh loncat dulu, ayo kita lihat dia. Cari batu 2,1 meter itu baru loncat kau. Begini, Ustaz. Nias Kristen Indonesia. Maaf ya, saya sendiri dari Ambon kalah, Ustaz. Papua lewat, Sulawesi Utara lewat, Ustaz. Karena kalau orang Nias ditanya, orang Nias ya, iya.
Kristen? Ya. Dan mereka nggak pernah malu bilang gitu. Ustaz, afwan wa asif, saya minta maaf kepada Abah dari Jae, Umi dari Jae, ya. Calon mantu Umi sama Abah ini beda. Ini bukan orang dari Jawa. Ini orang dari Nias yang bukan dari wilayah Indonesia sebelah timur. Ini di ujung, pelabuhannya aja panas. Kenapa? Bagan si api-api. Untuk nyampe ke kampungnya dia, itu kita lewatin api. Udah pernah ke kampungnya? Oh, datang. Insya Allah. Tiap hari kau makan ikan aja. Begini Ustadz, dengan segala kerendahan hati, Nias adalah Kristen yang sempurna, Ustadz. Jadi apapun yang terjadi, walaupun dia pakai kerudung, ini hatinya salib ini anak. Ya, dipakein baju gamis, dipakein kerudung, disuruh ngaji, pakai rebana, di dalamnya yang bunyi apa? Yesus, ku cinta kau lebih dari segalanya. Tat, kita berhadapan dengan anak Nias, Tat. Maaf, jangan marah. Dengan segala kerendahan hati. Zen, saya mualaf juga. Saya Protestan juga. Dan saya tetap pengikut Kristus. Kaget tuh. Kok dipanggil Ustadz, kok pengikut Kristus? Iya, Jen. Saya dari Ambon. Saya syahadat. Syahadat saya bukan karena saya menemukan istri. Tapi saya syahadat karena saya sungguh-sungguh mau kasih tahu orang-orang bahwa ini yang benar nih, cinta Yesus nih. Ah, tadi Ustadz Ipung udah bilang tuh. Ya kan? Maka itu ditanya. Dan itu tidak bisa dirubah. Dan memang tidak bisa berubah, Ustadz. Pakai kudung, diajak umroh nih anak. Diajak haji nih anak. Di dalamnya Kristus. Itu dia, Ustadz. Kita harus terima. Maka itu saya bersyukur saya nggak pulang. Tadi saya mau pulang. Karena saya udah capek banget saya dari subuh. Tapi alhamdulillah Allah beri saya energi lebih. Ternyata saya harus bertemu dengan calon mujai yang kamu bawa ke sini untuk syahadat supaya kamu bisa nikah, benar? Kita nggak kasih syahadat. Orang mulai pusing ini penonton mulai pusing nih. Saya ustadznya agak lain, Zen. Ustadz agak lain ya kayak nama. Tidak ada yang agak lain di Indonesia ini selain kayak nama. Punten ya, minta maaf saya nggak bisa syahadatin dia. Dan gak ada yang bisa mampu syahadatin dia. Kenapa? Kita tidak mensyahadatkan orang yang akan menikah. Menjadikan syahadat sebagai alat untuk menikah dilarang dalam Islam. Punten Pak, jangan marahnya, jangan tersinggung ya Umi. Saya ustadznya. Dan di dalam Islam tidak diperkenankan, Zen, menjadikan syahadat sebagai alat untuk menikah. Lebih baik begitu. Lebih baik pahit di depan, tapi itu kebenaran. Daripada kita manis di depan, di belakang tipu orang. Orang Ambon juga biasa begitu. Dan saya rasa anak Nias juga begitu kok. Saya mau tanya sesuatu sama Zen. Ya, saya bilang sama kamu, Jen. Ya, Jen. Tapi kau tutup matamu baru kau jawab aku. Ya, Jen. Bisa, Jen? Ambil nafas dulu santai. Tenang, gak apa-apa kok. This is only camera. Ya. Ya. Udah beberapa anak Nias kita ketemu. Dan semuanya sama kayak kamu. Sama banget. Dan Nias itu tidak pernah berubah. Kalau orang Nias, A bilang A, Ustaz. B bilang B. Orang Nias itu begitu. A ya A, B ya B. Nggak pernah A bilang C. Di depan bilang begini, nanti 2 hari berubah. Nggak. Anak Nias nggak begitu. Maka itu saya minta tolong. Saya mau tanya kamu, Zen. Tapi kamu tutup mata jawabnya. Kenapa? Supaya kamu nggak lihat Yesusmu itu ada di mana sekarang. Dia lagi keluar tuh. Kamu kehilangan Yesus tuh sekarang. Zen. Ya, Pak.
Kau cinta banget sama si Jaya ya? Jen? Ya, Kau cinta banget sama laki-laki itu tuh? Iya. cinta banget. Bahkan untuk memenuhi persyaratan menikah dengan Jaya ini, kau rela ikut calon mertuamu ini, calon suamimu ini, untuk ke tempat ini bertemu Ustadz Ipung untuk mengucapkan syahadat. Ikhlas, rela untuk menikah sama dia. Iya. Kita tidak kasih syahadat. Supaya kamu bisa syahadat malam ini, saya kasih tahu caranya sama kamu. Ngerti? Apa itu, Pak? Itu. Tuh, Nias tuh. Apa yang dia mau harus dia dapat tuh, kepalanya anak Nias gue tahu mati. Jen gue, aduh ya Allah, Rabbi ya Karim, ya Karim, ya Ghafur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Saya tuh pernah hidup, yang kasih makan saya, yang suapin pakai tangannya itu orang Nias. Jadi saya tahu caranya itu. Kau mau syahadat agar terpenuhi kau bisa nikah sama dia, tak? Kau rela melakukan itu. Bahkan yang tadi Ustadz Ipung bilang, keluargamu dan orang sekelilingmu yang Kristen bilang begini, Jen, kau tinggalkan Tuhan Yesus karena kau sungguh-sungguh cinta sama laki-laki itu. Kau jual dia, kau hianati dia, kau salibkan dia 2 kali, kau seperti Judas Iskariot. Nggak apa-apa kok, nggak pusing, yang penting aku bersama cintaku. Cinta kalau sudah melekat, Jen, ya, itu jadi rasa coklat. Kalau cinta sudah melekat. Saya mau tanya lagi sama kamu, betul kamu tinggalkan Yesus demi laki-laki ini? Berat dia jawab begitu. Dan tidak akan pernah terjawab, Jen. Saya tahu. Karena saya pernah di tempat dudukmu itu, jadi orang Kristen. Ketika saya ditanya begini sama orang Islam, aku tunjukkan bahwa aku tidak pernah meninggalkan Yesus. Gitu. Ini orang lama banget sih, aku cuma mau syahadat. Oh, nggak bisa. Islam bukan begitu. Islam punya peraturan juga, Jen. Iya. Ya nggak? Sama seperti di gereja, tak? Kalau semuanya Jaya yang ikut kau ke gereja, lalu orang tua menyetujui kamu pernikahan di pemberkatan nikah, di GNKP, pemberkatan, dia harus baptis dulu, tak? Tidak bisa Jaya datang sebagai muslim yang menikahi. Undang-undang di Indonesia melarang itu. Undang nomor 22 tahun 2002. Sekarang kita balik keadaannya. Kau bersyahadat agar kau bisa bersama dengan dia. Kau tidak mau dipisahkan dengan dia, gitu kan? Tapi kau juga tidak mau dipisahkan dengan Yesus. Fair enggak? Adil enggak itu? Aku tidak mau dipisahkan dengan Jaya, tapi tolong jangan pisahkan aku dengan Yesus. Bisa enggak itu? Supaya kau tidak fokus kepada syahadat malam ini. Berat, Jen. Berat, Jen. Berat. Jen, berat. Syahadat berat. Kalau aku syahadat malam ini, hanya untuk tidak terpisah dari laki-laki ini, aku terpisah dari Yesus. Pegang ya. Nomor satu. Aku bersyahadat, menurut iman Kristenku, aku sudah meninggalkan Yesus demi aku tidak berpisah dengan laki-laki ini. Gitu ya. Itu pandangan umum ya. Nah, saya mau kasih pandangan kedua. Aku tidak meninggalkan Yesus, tapi aku masih bisa bersama laki-laki ini. Bisa nggak? Jen tidak meninggalkan Yesus, tapi Jen bisa tetap bersama dia, laki-laki ini. Dan Ustadz Keinama yang keras ini bisa mengizinkan Jen syahadat malam ini. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Asik. Ya udah bisa deh kalau udah jawab gitu. Insya Allah bisa banget. Siapa yang ngajar? Nah, ini roh ya yang tadi. Hari ini nyambung semua, Pak Haji. Hari ini nyambung semua. Dari awal kita bicara roh-roh. Yang jawab itu, Jen.
bukan dari bibir dan mulutmu. Itu adalah rohmu yang berbicara. Gini, aku mau bilang, Jen, perhatikan baik-baik. Jangan jadikan Jae sebagai tujuan. Bukan. Ay, sadap, kan gue belum tanya. Jadikan dia hadiah terindah dari penciptamu, dari Yesusmu. Ketika engkau bersyahadat, engkau tidak meninggalkan Yesus. Karena semua orang Muslim tidak pernah jauh dari Isa putra Maryam. Sampai-sampai di Al-Qur'annya, Jen udah tahu kan? Ada surat Maryam. Tahu? Sudah dikasih tahu sama Jae. Tanya dia nanti. Awas kalau kau tidak tanya, aku tidak izinkan kau syahadat. Kau tidak akan punya surat. Tanya Jae. Jae, tunjukkan aku yang Ustadz Kay bilang. Di Quran ada nama ibunda dari Yesusku. Ada nggak? Tunjukin sama dia nanti. Itu tanjannya apa? Dari mulai maminya, opanya, sampai anaknya yang namanya Jesus, kita muliakan, ditulis di dalam Al-Quranul Karim, Jen. Artinya nanti ketika kau syahadat, kau tidak pernah meninggalkan Jesus, karena setiap hari orang Islam baca Quran. Ngerti? Yang berbeda cuma kau tidak nyanyi dan sambil loncat-loncat. Timbunlah tanah yang berlubang. Nggak ada lagi nyanyi itu. Karena semua tanah di Islam sudah ditutup lubangnya. Nggak ada lagi lubang. Jalannya udah mulus. Aspal. Jalan tol. Itu Islam. Tanahnya tidak berlubang. Dan yang paling penting, ketika engkau jadi Islam nanti, lalu menjadikan dia sebagai pemberian. Pemberian tuh. Catat. Pemberian terindah dari Tuhan. Bukan tujuan, bukan. Dia pemberian. Bonus ketika engkau menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Wah, pengikut Yesus sejati itu Kristen. Salah. Kenapa? Kristen artinya pengikut Yesus, tapi tidak melakukan apa-apa yang diajarkan Yesus. Makan bak, Jen, makan bak, pakai kecap. Enggak, makan nggak waktu Kristen? Terakhir makan kapan? Udah lama sekali, Pak. Kapan lah kira-kira, seingatnya kapan? Yang penting udah lama, Pak. Iya, berapa lama? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Saya juga dulu makan kalau ditanya. Kapan terakhir makan? 2007 saya makan terakhir. Ya, waktu pertama kali masuk Israel. Karena di sana nggak bisa makan bak. Nggak boleh. Kebaktian kapan? Kau terakhir kebaktian. GNKP pakai band gerejanya? Ya. Pakai band ya, nyanyi ya. Nyanyi berdiri, angkat tangan gitu. Terus tiba-tiba nangis gitu, terus ada musik, terus kalau ya Allah, sika gitu, ada. Gini. Itu terakhir kapan kau lakukan? Udah lama sekali, Pak. Hah? Udah setahun. Setahun kau nggak ke gereja? Yang seminggu sekali aja kau tidak pergi, setahun ini udah. Bagaimana kau jadi Islam? Islam itu 1 hari 5 kali. Besok itu jam 4 harus kau bangun, nak. Sholat, memuji Tuhan. Iya, Pak. Mau kau itu? Hah? Insya Allah mau, Pak. Wah, sih. Yakin kau jawab itu? Yakin. Kalau kau tidak dalam keadaan haid, kau mau sholat? Kau mau belajar sholat? Mau banget, Pak. Mau banget? Apa sebabnya kau mau banget belajar sholat? Saya ingin mengenal lebih dalam lagi, Pak. Ya? Saya? Keras. Mengenal Allah yang sebenarnya. Coba kau jawab tadi dari 15 menit yang lalu. Kita nggak nyampe selama ini.
Zen, Iya Pak. kau sedang berada di masa perpindahan yang dahsyat. Mereka ini cuma menerima hasilnya, dua orang ini nih, yang duduk di sana, sama yang ini cuma menerima hasilnya. Terjadi peperangan roh di dalammu sekarang. Bukan ini. Bukan ini, bukan. Di dalam lagi terjadi peperangan ini. Ya, Ustaz. Putuskan. Pernah kau dengar Jae memaksa kau, Zen? Kalau kau tidak syahadat, aku tidak mau menikah denganmu. Pernah dia ngomong gitu? Tidak pernah. Betul? Betul. Masya Allah. Pernah Jae bilang gini sama kau, Jen? Kalau kau tidak syahadat, putus hubungan kita. Dia tidak pernah berkata seperti Baik. itu Pak. Pernah dia bilang gini, syahadat Jen, syahadat, supaya kita cepat nikah. Dia tidak pernah Pak. Justru saya yang meminta dia Pak. Masya Allah. Jadi kau sudah bisa menempatkan dia Insya Allah. bukan lagi sebagai Jesus, Bukan. tapi sebagai pemberian terindah dari Allah. bagus. Benar ini? Ini benar. Benar Pak. Benar. Jangan lihat dia sebagai Jesus. Karena setiap kali ditanya, kamu mau jawab, kamu tengok dulu ke Jesusmu, lalu kamu senyum. Mulai sekarang, lihat dia sebagai calon imam. Ngerti? Ngerti. Calon imam. Jae berani ambil tanggung jawab jadi imam. Benar, insya Allah. Tuntun dia sholat. Jamin loh. Ini ada Pak Haji, ada saya, ada Ustadz Ipung loh. Benar? Ikuti kata-kata saya. Lihat saya, jangan terlalu cepat. Ulangi jelas, agak keras. Ikhlas? Dim. Ridho? Ridho. Bismillah. Bismillah. Agak keras lagi sedikit. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashadu Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. wa ashadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashhadu Ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Zen, aku tanya kepadamu dan aku ingin kau jawab aku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Insya Allah. Agamamu apa? Muslim. Takbir. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafihu mazida. Ya Rabbana ya Rabbana ya lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa inal hisab. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana la tuksik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Malikul ya Kudus ya Salam ya Ghafurur Rahim ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau buktikan ya Allah bahwa Engkau yang memilih Zen malam ini. Bukan karena Zen yang memilih Islam, tapi Engkau ingin menyelamatkan dia ya Allah. Engkau pulihkan dia ya Allah. Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Engkau sucikan dia ya Allah menjadi wanita muslimah yang kafah ya Allah. Ya Allah, biarlah dia juga menjadi saksi untuk keluarganya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Dan itu adalah kesaksian dia di dalam langkah kehidupannya di depan bersama calon suaminya, calon imamnya ya Allah. Engkau jemput dia ya Allah menjadi seorang muslimah. Allah, ya Allah, ya Malikul ya Kudus ya Salam ya Mutakabbir. Rubah dia ya Allah hari ini dan malam ini. Engkau menjadikan Zen menjadi wanita yang baru. Zen dipulihkan, dosa-dosanya diampuni, dilupakan, dibuang oleh Allah ke dalam tubir laut yang paling dalam. Zen dipulihkan, diputihkan, bahkan lebih baik daripada salju walaupun dosanya semerah kirmisi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Zen menjadi ciptaan yang baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Allah, Engkau yang memilih Zen. Engkau pula yang memagari dia. Engkau hancurkan segala bentuk iman yang lain daripada iman yang benar. Hanya menyembah satu Tuhan yang benar. Sama seperti yang disembah oleh Isa ibnu Maryam. Jesus itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena Jesus menyembah Engkau sebagai Bapaknya, maka malam ini Allah perbaharui Zen menjadi yang sama seperti yang diajarkan oleh Isa alaihissalam, yaitu menyembah Tuhannya. Namanya Allah, 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 Allah. Jagai dia ya Allah di hari-hari ke depan. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan kemu'alafan ya Allah. Lembutkan hati mereka agar bisa menerima kemu'alafan Zen. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada seluruh keluarga bersama Pak Haji di tempat ini, Engkau curahkan, limpahkan berkah yang bahkan berkelebihan ya Allah. Meluap-luap keberkahan di rumah kami masing-masing ya Allah. Jika ada sakit penyakit, jauhkan, angkat, dan bahkan berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, angkat masalah dari pundak kami. Berikan jalan keluar yang terbaik, terutama untuk rencana Zen bersama Jae, ya Allah. Kita tidak tahu apa isi kepala mereka, ya Allah. Hanya Engkau. Ridholah terhadap rencana mereka, ya Allah. Jika mereka ke depan punya rencana yang baik untuk beribadah melalui pernikahan, izinkan, ya Allah. Ridhoi, ya Allah. Berikan jalan keluar, hindari dari masalah. Jadikan hari terbaik mereka menjadi yang sungguh bisa diingat sampai mereka menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya Allah, jadikan mereka pasangan yang setia sampai mereka tua, ya Allah. Jangan biarkan ada yang lain di dalam kehidupan mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Berikan rizki yang banyak, yang berlimpah, yang halal, yang hanya bersumber dari sisi-Mu saja, ya Allah, kepada kami semua di sini, agar kami tidak lagi bergantung kepada selain Engkau. Kami hanya berharap dan bergantung, hanya beribadah kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, izinkan kami menjadi bagian dari kemu'alafan Zen, agar dia menjadi muslimah yang mampu menunjukkan bahwa iman tidak pernah berubah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Izinkan kami mati dalam keadaan Islam. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan tidak berislam.
Kuatkan lidah kami ketika kami akan menghadapi ajalmu ya Allah, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ringankan lidah kami untuk mengucapkan itu ya Allah. Robbana ya Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mbak Zain minta tolong disebutkan nama lengkap yang keras. Zeni Fa'ana. Baik, Mbak Zeni Fa'ana. Mbak Zeni Fa'ana, hari ini Mbak Zeni telah menjadi seorang muslimah. Amin. Ke depan makan babi kecap atau tidak? Lu lihat gua lagi udah punya imam lu. Iya. Pindah. Pindah. Gak mau. Ya. Ini aja, ngapain bikin ustadznya? Ini pertanyaan sederhana kok, jawabannya sederhana kok. Ke depan makan babi kecap atau enggak? Tidak lagi, Pak. Tidak lagi? Iya, Pak. Oh, enak kan babi kecap ya? Iya. Ke depan minum tua atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya. Haram minum tua. Minuman anggur haram. Imamat pasal 10 ayat 9. Tapi di gereja itu malah minum anggur perjamuan kudus. Baik, ini bukan doa, bukan harapan, tapi hanya penegasan. Penegasan penting ini Mbak Zen. Kalau misalnya ke depan, misalnya lagi miskin-miskinnya dan nggak mampu makan, bahkan untuk makan hari ini dan besok aja hutang Mbak Zen. Terus kemudian ada orang yang ngasih kekayaan 5 miliar kepada Mbak Zen dan meminta Mbak Zen untuk kembali ke Kristen, mau apa tidak? Tidak mau, Pak. 5 miliar loh. Tidak mau, Pak. Tidak mau. Kenapa alasannya? Itu bukan jaminan hidup, Pak. Bukan jaminan hidup. Kalau jaminan hidup apa? Masih melihat Yesusnya. Oke. Baik. Pertanyaan saya, cinta Yesus atau tidak? Cinta Yesus atau tidak? Cinta Allah, Pak. Cinta